Masa lalu itu sudah berlalu, yang ada adalah kenangan. Tentu dari umur yang masa lalu kita jalani, apakah kebaikan yang banyak yang kita tinggalkan, ataupun pelanggaran, ataupun maksiat yang kita kerjakan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada masa sekarang, masa yang kita saat ini hidup dalam keadaan nyata, tentu harus kita gunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki sekiranya masa lalu kita tidak dalam rangka pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi masa depan, yang tentu masa depan, apalagi umur kita yang saat ini sudah lanjut, kita belum tahu apakah kita masih ada umur ataupun masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap kita, apa yang terjadi terhadap keluarga kita. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini mari kita evaluasi, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap dengan bekal yang akan kita persiapkan di hari akhir nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita dilahirkan dalam keadaan suci, maka ketika kita kembali juga harus dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim, setiap saat dari hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh perbuatan dan kerja di dunia ini tidak akan hilang begitu saja, tetapi semuanya dicatat dan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sidang jamaah dirahmati Allah, kesempatan ini harus menjadi pemberi manfaat juga bagi yang lain. Sebagaimana disampaikan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu tentu yang bermanfaat bagi yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita boleh berbuat apa saja. Tentu Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita kerjakan, dan nanti di hari akhir itu akan diputar, akan direli kembali apa yang kita kerjakan di dunia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah, lihatlah apa yang kamu kerjakan di dunia itu. Karena itu sidang jamaah dirahmati Allah, kesempatan yang baik, kesempatan yang diberikan oleh Allah, umur panjang yang diberikan oleh Allah, haruslah senantiasa kita arahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ini hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, namun dalam realitas yang sekarang ini kita hadapi, tampak bahwa kehidupan beragama kita, kesadaran kita beragama dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya tanpa spiritualitas, tanpa esensi. Hal tersebut dikarenakan kehidupan beragama kita, ibadah kita hanya berisi pengulangan tanpa penghayatan mendalam atas ajaran-ajaran yang kita jalankan, sehingga tidak menyentuh ke dalam kalbu hati kita. Terkadang salat yang kita kerjakan misalnya seperti hanya sebatas yang bersangkut paut dengan hukum-hukum dan syarat-syaratnya, rukun sah dan rukun tidak sah. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam upaya menerapkan
amalan perintah Allah dan perintah Rasul dalam kehasilan kita, maka jangan sampai didasarkan atas suatu konstruksi pemikiran yang sempit dan koridor-koridor normatif yang serba membatasi, melainkan harus diisi dengan nilai-nilai ajaran yang universal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara sempurna, secara kafah, dan jangan sekali-sekali kamu mengikuti petunjuk syaitan ataupun jalan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan bahwasanya ada 4 nilai yang paling esensi dalam beragama, dalam beribadah, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali dengan nilai dasar ini akan memudahkan kita dalam kehidupan kita sendiri. Yang pertama sekali adalah at-tauhid, yaitu nilai dasar tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akui bahawa satu-satunya zat yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan tauhid kita yang bagus, tentu itu akan berefek kepada keseharian dan kehidupan kita. Dan sering disampaikan sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengenal dirinya, dia pasti akan mengetahui Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia sungguh akan mengetahui Tuhannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nilai tauhid pula menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik terkait ekonomi, politik, sosial maupun lainnya. Hakikat dari tauhid adalah penyerahan diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika tauhid ini sudah mendalam dalam kalbu kita, dalam hati kita, maka seluruh pekerjaan yang kita lakukan, tentu kita akan berfikir bahawa pekerjaan kita itu akan selalu dipantau, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang selalu kita sering ucapkan, terutama sekali dalam ketika kita melaksanakan ibadah salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, cara hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini kita azamkan dalam hati kita, maka seluruh kegiatan kita seharusnya juga itu juga bertauhid, dipantau, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahawa apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa lari dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita hari ini boleh sehat, kekuatan yang luar biasa diberikan oleh Allah, tetapi ketika Allah memantau bahawa kerja-kerja kita di luar syariatnya, di luar ajarannya, tentu Allah Subhanahu wa taala dengan mudah untuk menarik segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kesempatan yang hari ini diberikan kepada kita, umur panjang yang diberikan pada tahun ini, tentu semuanya hidup kita, cara hidup kita dan mati kita haruslah kita arahkan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah al-ittiba, yaitu mengikuti seluruh ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu
fantahau wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang disampaikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Untuk menerapkan ajaran agama, ajaran Islam dan dalam praktek kehidupan kita, terutama sekali dalam bermasyarakat, tentu harus dibarengi dengan aktualisasi ataupun pelaksanaan Islam yang kafah sebagaimana khatib sampaikan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahayyukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih para nabi-nabi mereka. Hadis tersebut menggambarkan bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan dakwah. Beliau selalu saja mengelaborasi antara sabdanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini misalnya Rasulullah dengan sangat tegas mengultimatum umatnya bahawa terkait hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan dilaksanakan, dan apa yang diperintahkan harus kita kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, dan dengarlah serta taatilah. Surat At-Taghabun ayat 16. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, adapun cara yang ketiga yaitu at-taisir, yaitu nilai dasar yang ketiga ini merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran syariatnya, tentu juga di situ ada kemudahannya. Dan salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah seperti dalam perintah melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada keringanan-keringanan di balik ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu keringanan dan rukhsah yang diberikan oleh Allah itu juga akan memberikan kemaslahatan manusia, sehingga dengan kemaslahatan ini juga manusia tidak beralasan bahawa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Tentu sidang jemaah rahmati Allah, dengan keringanan-keringanan itulah kemudahan yang diberikan sebagai rahmat kepada manusia, sehingga manusia ini dengan leluasa dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang keempat adalah nilai maslahah. Tentu sebagaimana khatib sampaikan tadi bahawa ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan nilai maslahah. Yang pertama sekali, maslahah kepada agama, kepada jiwa, kepada akal, bahkan termasuk kepada harta manusia itu sendiri. Tidak sekali-kali ajaran Islam itu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberatkan manusia itu sendiri. Sebaliknya, manusia yang tidak taat, yang tidak mengetahui, yang tauhidnya belum bagus,
Tentu apapun yang diturunkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan semakin berat dan terasa berat, termasuk dalam mengerjakan salat 5 waktu. Karena itu sidang jamaah rahmati Allah, banyak kita lihat ketika saat-saat salat, azan berkumandang, ada saudara-saudara kita yang sangat berat untuk pergi ke masjid, sangat berat untuk melaksanakan perintah Allah. Tentu itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah satunya tauhidnya barangkali belum benar, dan barangkali dia beriman pada Allah, tapi dalam pelaksanaan amal salehnya belum sempurna. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, barangkali inilah 4 hal yang memudahkan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan 4 langkah ini, kehidupan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang rahmati Allah, barangkali inilah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, al-karimul mannan, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri